tema yang diberikan kepada saya tentang puasa, jalan pintas mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada amal tapi tidak beramal, itulah puasa. Dia amalan tapi nggak beramal. Kita kalau puasa makan nggak? Nggak makan. Minum? Nggak minum. Nah, ini amal tanpa amal. Amal itu bahasa Arab artinya beraktivitas. Amalan yang mengurangi aktivitas. Itu puasa level awam biasa. Tetapi kalau cuma sekedar itu nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ada jalan pintas. Jalan pintas itulah yang kemudian dibagi dalam surah Al-Ikhlas, dan itu intinya di ayat kedua, itulah puasa. Yang pertama qul huwallahu ahad. Nah, ayat kedua Allahus samad. Allah yang maha samad. Apa arti samad? Allah tempat semua makhluk menggantungkan diri mereka, menggantungkan harapan mereka. Itulah as-samad. Itu terjemahannya. Tapi Bapak kalau membaca tafsir Asmaul Husna, itu makna as-samad lebih dari itu. As-samad itu artinya alladzi la ya'kul wa la yashrab, yang enggak makan, enggak minum, enggak nikah. Jadi Allahus samad itu Allah yang tidak pernah menggantungkan zatnya kepada makhluk, karena Allah maha sempurna. Itulah makna dari as-siyamuli, puasa itu terjemahan saya bukan milikku, karena dalam bahasa Arab li, lam itu bisa berarti sifatku. As-siyamuli, puasa itu sifatku. Tapi kalau terjemahan awam, as-siyamuli wa ana ajzi bih, puasa itu milikku karena aku yang membalasnya. Itu terjemahan biasa, Pak. Lam itu dalam bahasa Arab bisa artinya little milk, menunjukkan kepemilikan. Itu terjemahan biasa. Tapi kalau terjemahan taqarrub ilallah, lam di situ berarti sifat. As-siyamu li, siam itu adalah sifatku. Itulah alasannya ulama ahli ma'rifatullah itu memakruhkan kita mengasih nama anak Ramadan tanpa tambahan, atau menyebut bulan Ramadan tanpa kata bulan. Udah masuk nih Ramadan, itu makruh. Karena Ramadan dianggap salah satu turunan dari nama Allah, As-Siyam. Itu rahasianya. Dalam beberapa kitab itu kita lihat ulama berbeda pendapat. Salah satunya Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi dalam kitab At-Tafsirah itu menceritakan masalah itu. Ternyata Ramadan itu salah satu nama Allah. Ya. Jadi kalau mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa, rahasianya di mana? Rahasianya adalah karena Allah itu tidak makan dan tidak minum dan tidak menikah, maka kita tiru sifat itu supaya terasa kedekatan kepada Allah. Baru nanti terasa, Pak, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, itu kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Bapak rasain sendiri, saking dekatnya Allah, kita tidak berani makan yang halal. Di kulkas kita kan ada yang halal nih di rumah. Itu maling apa enggak itu, Pak? Hasil sendiri kan? Tapi istri nggak lihat, anak nggak lihat, orang nggak lihat, berani makan nggak? Kita nggak berani makan. Kenapa? Itulah yang disebut kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Tapi syaratnya satu, malamnya harus berniat itu. Kalau nggak niat, lemes, kemantapan itu hilang. Coba rasakan Bapak saudara makan Allah. Kita ini laki-laki, mau ustadz nggak ustadz sama aja. Kalau melihat lawan jenis buka aurat, itu mata itu pasti ketarik, Pak. Kecuali Bapak ini hombreng, ya, jangan sampai. Itu amal Nabi Lut. Jadi kalau laki suka perempuan itu alhamdulillah, Pak.
Kalau laki suka laki, ini bahaya. Kalau ada ketertarikan itu, coba dirasakan di hari puasa. Mata masih tetap memperhatikan nggak aurat perempuan itu? Udah nggak mau. Hati itu langsung ngomong, kamu puasa. Itu siapa sebenarnya yang berbicara? Itulah Allah yang maha dekat. Berbicara ke dalam kolbu kita menangkap, kolbu kita bicara ke dalam diri kita, kira-kira begitu. Kembali ke nama Allah Samad tadi. Maka ketika dibacakan ayat Al-Ikhlas ayat 2 itu, Allahus Samad, Allah lah As-Samad, Allah yang tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak bergantung kepada siapa pun, justru siapapun itu bergantung kepadanya. Nah, kita tidak disuruh berlepas diri dari selain diri kita itu lewat dari 12-13 jam di wilayah Khatulistiwa. Mungkin sebagian bapak saudara pernah kuliah di Eropa, itu puasanya lumayan lama ya. Saya pernah tugas ngajar dakwah beberapa lama di Perancis, itu 18 jam kita puasa. Paling enak negeri kita, Pak. Jadi daerah-daerah Khatulistiwa ini semuanya paling normal. Puasanya normal, jam sholatnya normal. Itu maghrib mulai jam 10. Jam 10 baru maghrib. Berarti habis maghrib masuk isya. Jadi isya udah masuk langsung. Boleh. Kalau bapak tinggal di Eropa sana, habis maghrib langsung isya tuh boleh. Mazhab Syafi'i Al-Jadid, Imam Syafi'i kan dapat satu hadis, Nabi pernah ba'da maghrib langsung sholat isya. Nah, itu cocoknya untuk negeri-negeri yang jauh dari Khatulistiwa. Jadi kalau nanti ada yang merantau lagi nih, siapa tahu adik-adik kita ada yang mau kuliah ke sana, itu boleh. Jam 3 atau jam setengah 4, jam 3 lah ya, 3 itu sudah mulai imsak. Jadi betul-betul cepat ya. Apa bahasa makar Allah? Di negeri kita ini paling-paling cuma 12-13 jam memutus hubungan diri badan ini dari makan, minum, dan nikah. Makanya standar orang puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak menggauli pasangan. Benar ya? Nah, 3 ini adalah salah satu sifat-sifat ilahiyah, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kan gak makan ya, Allah minum gak juga, Allah menikah gak juga. Inilah yang terdapat di dalam siam. Maka siapa saja yang menirukan sifat Allah siam ini, dia langsung mengambil jalan pintas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta walaupun dia non muslim, itu kalau puasa Pak, dia akan merasakan ada sesuatu yang lain di dalam dirinya. Jadi kalau kita kurangi dia makan minum, berarti porsi fisik berkurang. Di saat itu Allah akan memberikan ruang bagi rohani lebih banyak. Jadi kenapa kita ini nggak kuat firasatnya, kok nggak tajam hatinya? Karena kita kurang memberikan porsi untuk rohani. Tidur ngikutin dokter 8 jam ya. Makan berapa kali Pak? 3. Kalau Nabi makannya berapa kali sehari? Paling banyak 2 kali. Mirip kayak kita bulan puasa, berbuka terus sahur. Beda kalau Indonesia ya, berbuka gorengan ya, gorengannya Masya Allah tuh. Ntar habis tarawih ya makan, ntar sahur makan. Yang paling lucu orang Indonesia udah minum, udah ngopi, udah makan kurma, udah makan roti, terus bilang saya nggak sahur malam tadi. Terus kita tanya, yang sahur menurut kamu yang gimana? Yang makan nasi. Jadi orang kita tuh kalau sahur harus makan nasi, padahal kan nggak begitu. Bapak satu teguk minum di waktu sahur itu sudah sahur. Jadi sahur itu sederhana, nggak mesti makan nasi.
Saya sahur cukup kurma aja Pak, 3 butir air putih udah selesai. Paling-paling susu kalau kita mau tambah. Kalau lagi itikaf paling cuma air putih, kurma 3 butir. Kurma ajwa itu sudah mudah kita dapat sekarang. Kalau nggak dulu waktu masih kurma masih jarang, masih mahal, saya pakai pisang Pak. Pisang, air putih udah beres di badan kita. Cuma 1 pisang udah cukup. Puasa ini bukanlah amal khusus orang Islam. Di luar Islam sudah banyak yang berpuasa. Saya sering menjelaskan ini di awal-awal puasa. Orang-orang Hindu, orang Buddha itu banyak puasanya. Bahkan ahli kitab itu dalam Bible itu banyak macam-macam puasa. Ada puasa Nabi Daniel, ada Esther, ada puasa Nabi Musa. Yang paling horor puasa Nabi Musa. 40 hari, 40 malam nggak boleh tidur, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Awalnya perjanjiannya dengan Allah cuma 30 hari. Begitu di Quran, salasina laila, 30 malam atau yauma, 30 malam. Tapi tidak disebutkan di situ. Kok tiba-tiba menjadi arba'in, 40? Ternyata dalam riwayat asbabun nuzulnya itu dijelaskan. Nabi Musa itu udah 30 hari asyik masyuk bersama Allah. Kan Nabi Musa itu diberikan satu kelebihan, bisa berdialog dengan Allah. Seru gak Pak berdialog dengan Allah? Orang sekarang ngecek aura aja udah kayaknya girang, foto aura. Bahkan ada tarekat palsu, ya hati-hati loh Pak ya, tarekat sufi palsu. Bisa bertemu Allah dalam beberapa menit, itu pakai mahar 5 juta. Ya, nanti dia merem, ternyata pakai lighting. Ya, nanti dia merasakan mirip-mirip seperti itu tuh. Jadi waktu saya melihat itu, saya ketawa juga ya. Wah, yang buat nih imajinasinya lumayan keren juga nih. Siapa arsitek gitu Pak? Itu imajinasi lumayan. Daripada gambar-gambar gak jelas, mending begitu. Dan warnanya apa nih? Hijau atau coklat tuh? Saya agak buta warna coklat hijau ya. Itu agak syahdu gitu. Jangan yang terang. Dan Imam Ghazali mengajarkan kalau sholat cahaya jangan terang. Cahayanya agak begitu-gitu Pak modelnya. Itu enak, perasaan di badan itu enak. Ini hati-hati, ada torikot palsu Pak ngajarin ini. Torikot sufi palsu. Biar bisa bertemu Allah. Ternyata yang dimaksud itu cuma aura dalam diri. Aura itu kan pancaran cahaya jiwa. Masing-masing Bapak ini punya pancaran, tapi itu bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu nurun ala nur, cahaya, tapi bukan cahaya fisik, bukan cahaya imajinatif. Nah, itu sudah ditegur oleh ulama-ulama tarekat yang sahih, yang mu'tabar, itu sudah menentang mereka. Baik, jadi ketika kita berpuasa, apa yang terjadi? Kita sedang mengambil 3 karakter ilahiyah. Nggak makan, nggak minum, nggak kawin, nggak menggauli pasangan. 3 ini kalau sering dilatih dan malamnya tidak balas dendam makan, rasakan 30 hari seperti yang dirasakan oleh Nabi Musa. Walaupun kita tidak berpuasa 30 hari 30 malam, ini sayangnya Allah kepada kita. Nabi Musa itu hari ke-30 kebauan, jadi baru sadar, bau juga di mulut. Bau mulutnya Nabi Musa karena dia tidak pernah ngomongin orang, nggak pernah kesel sama orang, nggak pernah emosi. Itu bau mulutnya tercium harum oleh malaikat-malaikat. Dan itu bisa terciumnya sampai berapa radius, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Tapi Nabi Musa karena makhluk fisik seperti kita, ketika hidungnya mencium, bau juga ya. Apa yang terjadi? Beliau kemudian kumur-kumur dalam gua Tursina itu. Maka ditegur oleh Allah lewat Sayyidina Jibril. Apa kata Jibril? Musa, kami suka bau mulutmu itu. Di
sisi Allah bau mulutmu itu lebih harum daripada kasturi, dari parfum Prancis, parfum paling mahal. Terus bagaimana? Genapkan menjadi 40 hari. Jadi Nabi Musa, bayangkan Pak, ini beratnya di zaman Nabi Musa nih, cuma kumur-kumur itu damnya, denda kepada dirinya puasa 10 hari. Maka kita beruntung gak jadi Nabi kan. Coba Bapak jadi Nabi, kan repot. Cuma kumur-kumur. Nah, di dalam Islam kumur-kumur masih boleh sebelum tengah hari. Kenapa? Kalau sudah lewat jam 12 itu makruh. Kenapa makruh? Karena itu waktu bau-bau banget itu ya. Benar nggak? Ya. Jadi kalau kita nggak ngisi mulut ini dengan makanan, nggak masuk ke perut, nanti yang di perut ini naik ke atas bau. Itu malaikat suka. Sebenarnya yang disuka bukan bau mulutnya. Orang kalau puasa dia nggak minat ngomongin orang. Ya benar nggak? Udah males saja. Bapak misalnya lagi dibel sama orang, kita lagi asik sejalan, kan kesel Pak aslinya dibel orang atau disalib orang. Tapi kalau kita lagi puasa, emosi nggak? Jarang emosi, kecuali lupa kalau lagi puasa. Karena kita bisa mengambil sifat-sifat ilahiyah ini, walaupun nggak jadi Tuhan, nggak, meniru sifat baik-baik dari Allah yang Allah bolehkan untuk kita. Disebut dalam hadis, takhallaqu bi akhlaqillah. Walaupun riwayatnya tidak kuat, tapi ulama kita menganggapnya sebagai kalam yang boleh dipakai. Imam Surawardi menjadikannya sebagai basic dalam mengamalkan, mengambil inspirasi dari Asmaul Husna. Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah, berkarakterlah dengan karakter yang kita boleh tiru dari Allah, yaitu tidak bergantung kepada alam semesta. Maka poin kedua, Bapak Saudara yang makan Allah, yang saya katakan tadi, semakin kita kurangi porsi fisik, maka semakin kuatlah bagian rohani dalam diri kita. Maka hampir semua ajaran-ajaran spiritual, agama mana saja, aliran mana saja, itu pakai puasa. Jadi mohon maaf nih, orang Islam gak tajam hatinya, itu karena kurang puasa sama kurang ziarah kubur, dua Pak. Jadi orang Islam sekarang kenapa kemudian keras hati, nggak peka gitu, nggak bisa membaca tanda-tanda alam, tanda-tanda yang terjadi di alam semesta, baik kejadian-kejadian politika, sosial kah, virus kah, bencana kah, itu kok nggak peka juga, karena kolbunya kurang mendapat porsi. Kayaknya coba lihat grup-grup WA kita, kayaknya emosi, curiga, otak konspiratif, nggak ada yang beres. Otak konspirasi itu perlu dijaga, tapi jangan tiap hari. Puasa dulu Pak. Kalau tiap hari puasa nggak seperti ini, apa yang terjadi? Hidup nggak pernah nyaman. Hidup nggak pernah nyaman. Coba mau orang berbuat buruk kepada kita, apa kata Allah Ta'ala? Lau jitama'al insu wal jin, seandainya manusia dan jin berkumpul, ala ayyadurruka syai'an la yadurruka syai'an illa bima kataballahu alaih. Mereka ingin menyakitimu, memberi mudarat kepadamu, tapi ingat, mereka tidak akan bisa memberi mudarat kepadamu. Kenapa? Karena Allah sudah beri porsi, kamu nanti dapat manfaat segini, dapat mudarat segini. Jadi kita kan sekarang suka otak konspirasi, mulai dari bab virus. Betul, ini virus ini nggak terjadi begitu saja, tapi nggak usah terlalu konspiratif. Dikit-dikit, umat Islam lagi dibilas nih, umat Islam lagi dihancurin nih. Nggak usah terlalu begitu Pak, nggak usah terlalu begitu. Gak usah bergantung ke mereka, langsung bergantung saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau mikirin begitu, kita sakit hati. Nah, orang-orang yang puasa itu, dia ada power dalam dirinya membuat dia tidak sakit hati. Poin ketiga, kami alhamdulillah di kajian Ribat itu lagi kajian kitab, judulnya Kimia Us-Sa'adah, inti-inti dari kebahagiaan.
Kebahagiaan itu jika seseorang dia menjalani fungsinya. Fungsi dari tubuh kita makan, minum, kawin, itu benar Pak. Tapi kita itu apakah cuma tubuh yang makan, minum, dan kawin itu? Kan enggak. Ada sisi lain kan dari diri kita. Maka Imam Ghazali membagi bahwa diri kita itu ada diri hewani, ternak. Jadi kita ini punya karakter seperti binatang ternak, maka suka makan, suka kawin, suka tidur, suka ngoceh. Ya mohon maaf, kita kalau malam-malam ini anak-anak muda nih suka ngafe kan? Asik Pak, ngafe itu nongkrong-nongkrong, minum kopi itu seru. Ya, sampai sekarang yang sudah berumur pun masih suka nongkrong. Cuma tempat nongkrongnya udah beda. Ya, ada yang di masjid, ada yang di pengajian, ada yang paguyuban. Itu cuma beda formulasi aja. Kerjaannya sama, ngumpul-ngumpul ngobrol. Ya, sambil ngopi. Ngopi itu jadi ini aja. Kopi jadi alasan. Kopi jadi asbab. Kita yang suka makan dan minum, ngumpul-ngumpul ini, itu karakter namanya karakter hewan ternak. Bahasa Arabnya bahimiyah. Itu karakter ada pada kita Pak. Ini karakter harus dilemahkan supaya sisi yang lain dalam diri kita kemudian muncul. Tapi belum tentu muncul juga, karena ada karakter hewan namanya hewan buas, sibaiyah. Makanya Bapak ini kalau melihat orang pertama kali pasti curiga dulu atau pengen menghindar, karena kita ini punya otak yang mirip kayak reptil. Di depan sini cuma 5% atau 10%, kalau ngeliat tuh mau menghindar, maunya disapa, nggak mau nyapa, maunya disenyumin, nggak mau ngasih senyum. Bener nggak? Kalau kita ketemu tuh kita nunggu loh mau disapa orang. Itu otak reptilia itu namanya. Nah, itu otak sibaiyah. Kalau tersinggung maunya menyinggung, balas. Kalau disakiti ingin membalas disakiti. Ini mau dihantam dengan puasa. Maka Nabi mengatakan, idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika pada hari puasa, fala yaskhab, maka jangan ngomong-ngomong kasar, wala yarfus. Idza sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Jika orang kemudian ngata-ngatain kamu, ngajak kamu tengkar, ngebel kamu, maka katakan aku puasa. Coba lihat Pak, apa hubungannya nggak emosi dengan puasa? Berarti hadis ini ngajak kita naik dari puasa hewani ke puasa emosi. Benar nggak tuh hadisnya? Apakah ini riya? Bukan. Ini kan kita ngomong sama diri, falyakul. Jadi kalau ada orang mau ngelawan kita, mau bentak kita, bilang ke dalam hati, falyakul, aku lagi puasa. Itu inni shaim, inni shaim. Maka Bapak serahkan Allah, ini dua sifat tadi, hewan ternak, hewan buas, kalau bisa sudah ditinggal tuh. Yang gak marah itu karakter malakiyah, karakter malaikat. Malaikat tuh kritis tapi nggak pernah emosi. Maka Bapak ledekin malaikat tuh, malaikat nggak pernah marah Pak. Pernah ngeledekin malaikat nggak? Belum pernah ya? Ada karakter lain. Karakter lain itu adalah karakter setan, syaitaniyah. Setan itu lemah. Setan itu dia suka dompleng. Setan itu suka makar, suka konspirasi, suka jebak orang, suka usil. Nah, puasa itu bikin orang nggak mau lagi usil. Berarti ada 3 karakter buruk di dalam diri yang mau dirontokkan dengan puasa. Kemudian dia berubah menjadi perangkat yang baik. Pertama hewan ternak, yang kedua hewan buas, yang ketiga karakter akal bulus, setan. Ini kalau benar Pak, langsung jadi senjata kita. Maka orang hidup tidak lagi pengen cari makan. Orang hidup untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada yang maha hidup.
Makan itu cuma untuk bertahan tubuh. Maka Bapak coba diresap-resapin. Sebenarnya kita kalau nggak makan-makan banyak juga hidup-hidup juga kok. Disinilah rahasia Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi berapa lama mereka bertahan nggak makan? 309 tahun. Saya mau tanya Pak, itu Ashabul Kahfi ada nggak berita kematiannya di Quran? Ada nggak? Di hadis? Nggak ada juga. Ternyata ketemu di hadis, dikumpulkan oleh Imam Qurtubi. Ashabul Kahfi itu nanti ketika Ya'juj Ma'juj keluar, dia menjadi tentara ya Nabi Isa bersama Al-Mahdi. Ya, nanti jadi Ya'juj Ma'juj keluar nih. Ini kalau tahapannya Pak, fitnatud Dajjal, Mahdi keluar, Dajjal muncul, Nabi Isa turun, Nabi Isa kemudian diserahkan mandat oleh Al-Mahdi untuk membunuh Dajjal. Tapi itu yang ngurus sebenarnya Al-Mahdi. Imam Mahdi ini yang ngurus. Maka setelah diurus sama dia, si Dajjalnya sudah rusak dalam dirinya, baru dikasih Pak. Kalau nggak bisa dibunuh. Jadi tentara Dajjal itu kalau yang bagian-bagian inti itu sakti-sakti Pak. Nggak bisa kalau kita cuma latihan manah. Duluan nyampe panah dia kepada kita, ya. Jadi kajian-kajian akhir zaman ini harus masuk ke wilayah rohani. Jangan cuma latihan-latihan fisik. Kalah kita nanti. Rohani pun bukan rohani kebatinan, tapi rohani kenabian. Kalau kebatinan, ini orang-orang kan sekarang lagi belajar kesaktian, lagi belajar debus, itu mah nggak perlu. Nanti tentara Al-Mahdi bisa sendiri. Selesai persoalan Dajjal, kemudian Imam Mahdi berkuasa di muka bumi ini, menyebar keadilan 7 sampai 9 tahun. Jika di masa Dajjal 40 hari rasa 40 tahun, hitung aja Pak, masa Al-Mahdi 1 hari sama kayak setahun. 9 tahun jadi rasa berapa tuh? Ribuan tahun rasanya. Kalau kita dapat masa itu dan kalau kita beriman. Kalau enggak mungkin jadi tentara Dajjal. Ya, nauzubillah min dzalik. Setelah itu muncullah Ya'juj Ma'juj. Di saat itu Allah bangunkan kembali Ashabul Kahf. Apa amalan mereka? Puasa. Mereka itu kayak gak butuh makan. Jadi saya buka aja, orang sakti itu puasa Pak. Jadi kesaktian hakiki itu ada di puasa. Nggak usah belajar ilmu aneh-aneh. Gimana nggak sakti? Orang butuh makan, dia nggak butuh makan, sakti nggak tuh? Bapak ketemuin ahli debus, oh sama fulus doyan banget, ya. Sama makan nasi nggak bisa lupa, ya. Saya waktu kecil kan mainnya sama orang debus Pak, sama orang debus. Tiap malam kita ngeliat orang debus, wah masya Allah. Ya makan, ya lapar ya lapar. Nah, bukan debus itu yang kita mau. Debus yang paling hakiki adalah ketika kelaparan menusuk dalam diri, kita tahan banting. Jika masa itu nanti sampai kepada kita, itulah kesaktian yang hakiki. Inilah yang Allah mau. Jadi la'allakum tattaqun kalau versi kajian ini, agar kamu bukan lagi menjadi makhluk fisik saja, tapi makhluk yang sisi rohaninya lebih dominan daripada sisi fisiknya. Bapak bisa bayangin nggak? Ntar di zaman serba manual, apa aja manual, lampu nggak ada. Kita kan udah tergantung sama lampu Pak. Air kurang. Kalau orang ini nggak terlatih puasa sedari dini, kira-kira nanti jadi pengikut Dajjal nggak? Dajjal itu kalau mau hujan dia bilang hujan, kering dia bilang kering. Kalau Tuhan di dalam diri kita namanya makanan, minuman, ya sudah ya, nanti pasti lewat semua. Oleh karena itu coba mumpung masih ada hari ini sampai hari 30 ya, 10 hari lah ya, kita betul-betul nikmati puasa itu. Puasa tidak hanya puasa lahir, tapi mulai masuk ke puasa keruhani, puasa emosi, puasa maksiat, puasa lupa dari mengingat Allah.
Jadi jangan lupa lagi ingat Allah, banyak-banyak ingat Allah 10 terakhir ini. Insya Allah efeknya bisa 10 bulan, 11 bulan ke depan, insya Allah. Baik, saya rasa cukup kali ya. Ada tanya jawab Ustaz, mana Ustaz kita? Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz berbicara mengenai puasa Ramadan. Nah, saya menanyakan puasa sunnah. Bagaimana dampaknya dalam cerita seperti yang tadi? Apabila kita melakukan sunnah, Senin, Kamis, Ya, bagus Pak pertanyaannya. Sebenarnya puasa sunat itu adalah puasa-puasa syariat terdahulu yang masih diterima oleh Rasulullah. Jadi ada istilahnya syar'u man qablana, syariat nabi-nabi terdahulu. Itu ada di puasa Asyura 10 ya, puasa Zulhijjah, Senin Kemis masuk semua Pak. Karena Senin sama Kemis dulu mas sekarang sama. Hari Kamis itu hari amal diangkat semua. Hari Senin itu hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang baru itu Senin. Kamis itu yang udah lama. Puasa Asyura itu di zaman Nabi Musa sampai Bani Israel sehata sekarang itu mereka memperingatinya. Kecuali kalau mereka penanggalannya sudah beda dengan penanggalan Arab. Dulu Arab Bani Quraizah, Bani Nadir, 2 klan yang ada di Madinah, mereka puasa Pak hari Asyura. Asyura kan 10 hari di bulan, hari ke-10 di bulan Muharram ya. Itu mereka masih puasa. Terus Bapak masih ingat Nabi mengatakan sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Ya sumu yauman wa yuftiru yauman. Tahu kan hadis itu? Puasa sehari, berbuka sehari. Itu puasa Nabi Daud. Berarti Nabi terdahulu bukan? Syariat terdahulu. Nah, Nabi membolehkan puasa seperti itu kalau Bapak sanggup. Dan itu sangat dianjurkan. Karena akan melahirkan karakter namanya karakter samadaniyah. Samadaniyah ini hamba Allah yang bergantung kepada Allah yang samad. Kalau sering-sering Pak, nanti tumbuh rasa itu. Insya Allah. Bapak yang mohon maaf yang rokok, kalau pas puasa kepikiran ngerokok nggak? Pasti enggak. Saya nazar nggak ngerokok Pak. Kalau nggak pasti saya ngerokok. Karena teman-teman saya ngerokok. Ya, teman nongkrong itu ngerokok semua. Teman ngaji ngerokok. Untung dulu pernah ikut satu kelompok yang mengharamkan rokok. Ya, alhamdulillah akhirnya kita nazar. MUI kan tidak mengharamkan mutlak kecuali untuk 3 jenis orang ya. Itu kalau kita lagi puasa gak ada kepikiran merokok. Kapan Bapak kepikiran merokok? Kalau sudah kesentuh makan dan minum. Nah, itu ajaibnya. Jadi sebenarnya kalau ada kecanduan rokok nih nggak bisa melepaskan candu itu sehari semalam penuh. Ya udah puasa aja. Puasa minimal 12 jam dia nggak kesentuh rokok. Mau malam kena ya bertahap lah ya, nanti ditinggalkan. Kira-kira begitu Pak. Kalau dulu kiai-kiai di Jawa, kiai-kiai di Sumatera, di Banjar, di Lombok, di Sulawesi, ngajinya kan jam 11 malam sampai subuh, biar nggak ngantuk ngerokok Pak mereka. Saya nggak nyaranin begitu ya, itu urusan mereka lah. Ya, kita sekarang begini aja, belajar puasa bahkan dari rokok, gitu Pak. Ya. Betul lagi. Ya. Mengenai puasa itu Ustaz mengatakan sebelum imsak harus dilakukan ya puasa. Nah saya pernah baca pada waktu Nabi Muhammad beliau itu kalau rumah istrinya dan anak itu dari 10 bagian dari puasa, jadi dia puasa aja. Iya. Nah itu bagaimana Ustaz? Baik. Puasa kan dibagi 2 Pak, ada puasa wajib, puasa sunat. Nabi di bulan puasa dan puasa kafarat termasuk puasa qadha, 3 jenis puasa
yang wajib berniat sebelum subuh. Apa kata Nabi? La siyama liman lam yubayyit lailan. Hadis Imam Tirmizi. Tidak sah puasa orang yang tidak tabyid. Tabyid itu tidak berniat, tidak berdialog dengan dirinya pada malam hari. Jadi niat itu bukan nawaitu sauma ghadin, itu lafaz niat. Niat itu saya ngomong ke diri saya sendiri, wahai diriku, malam ini kamu berniat untuk esok, agar kamu tidak makan, tidak minum, tidak begini, tidak begitu. Dipendek dengan kata puasa. Dan itu kalau Bapak coba rasain Pak, jam segini kalau bukan hari Ramadan udah lapar aja, ya kan? Ntar jam 8 udah nyari sarapan, udah kemana-mana kelayaban. Nanti jam 1 udah pengen makan lagi. Tapi kalau kita sudah niat malam tadi, ini rahasia berikut yang mau saya kasih tahu pagi ini. Jadi ternyata kita itu kalau bisa berbicara dengan diri kita sendiri, kita nggak akan butuh kepada orang lain, Pak. Kita nggak butuh makan, nggak butuh minum, bahkan kita bisa diem aja seharian. Itulah yang terjadi pada Nabi Musa. Nabi Musa nggak perlu lagi ngomong sama siapa aja, 40 hari, 40 malam. Kenapa? Karena dia berbicara dengan dirinya, berbicara dengan pencipta dirinya, Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan hadis tadi? Itu hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi pulang. Sebelum pulang, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha kedatangan tamu, ibu-ibu bawa 3 anak. Mereka mengatakan, wahai istri Rasulullah, wahai ibunda kami kelaparan, belum makan 2-3 hari. Apa kata Aisyah? Yaudah, saya punya beberapa kurma nih, bawa kurmanya Nabi, kurma ajwa. Mahal Pak ya, kurma ajwa. Dibawalah oleh perempuan ini dengan anak-anaknya. Akhirnya Nabi pulang di waktu duha, nanya, ya Aisyah, ada nggak sarapan pagi ini? Apa kata Aisyah? Lah ya Rasulullah, pagi tadi ada orang datang, saya nggak tega ngeliat anak kecil kelaparan, saya kasih sarapan yang saya siapkan buat engkau. Apa kata Nabi? Ya sudah, hari ini aku puasa. Coba ada nggak begitu? Kalau bapak kayaknya gebrak meja Pak ya. Kayaknya marah ya. Nabi enggak, Nabi orangnya easy going, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah hidupmu, permudahlah agamamu, tapi jangan gampangan ya. Jadi Nabi itu orangnya enggak tegang. Kita kan bayangin Nabi itu tegang, wajahnya kayak pedang gitu, tegang. Enggak, Nabi itu santai sekali. Nabi itu dikit-dikit ngomong santai. Contohnya Pak, Bapak kalau baca hadis terus mengerti rasa Arab. Jadi kalau kita otak bahasa tuh gampang. Nabi sering ngomongin sama sahabatnya, waihak gitu. Waihak itu kan kayak orang Betawi ngomong, oh, parah lu, konyol gitu ngomongnya. Gitu Pak, ngomong santai, jadi kayak orang Arab biasa. Tapi kalau kita kan ngomong begitu kayaknya nggak Islami. Padahal biasa aja ngomong begitu. Jadi Nabi itu sangat natural, hidupnya natural. Karena beliau natural seperti air. Kalau emang nggak bisa begini ya air ngalir kemana gitu. Coba latihan seperti Nabi. Itulah karakter puasa yang sebenarnya. Nggak ada makanan ya sudah, maka belum berpuasa hari itu. Ini nggak ada nama puasanya Pak. Kita kasih aja namanya ya. Puasa tanpa sarapan. Puasa karena nggak ada sarapan. As-saumu min adamil iftar ya. Kalau sarapan apa sarapan? Futur ya. Min adamil futur. Kalau iftar kita maghrib. Jadi kalau puasa sunat, Bapak boleh niat sampai sebelum zawal, sebelum zuhur itu boleh niat. Baru mulai niat nih boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarat, sama puasa nazar, nah ini wajib niat di malam hari, gitu Pak ya. Ya, masih ada? Ya, fadhal. Ini suaranya bergema gini jelas nggak kedengeran? Oh begitu. Oh ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
27 atau 29? 28 nggak ada. Ya, maksud saya apa namanya? Saya bahwa itu saya perhatikan alokasinya gitu ya. Karena bulan ini bisa jadi itu 27 ada Cara menentukan. betul. Jadi dia Iya. Iya, iya. Dalam hadis Imam Bukhari itu disebutkan bahwa metode penentuannya tidak pakai hitungan. Ini Bapak mungkin sulit percaya, tapi Bapak wajib percaya. Kenapa? Nah, dalam hadis itu dikatakan kana rijalan min ashabi Rasulullah SAW uru lailatul qadri. Uru itu bahasa Arab diperlihatkan ru'yah. Jadi ada sekelompok sahabat Nabi loh ya, bukan sahabat biasa, itu mempunyai kualitas rohani yang di atas rata-rata, sehingga dia bisa menembus yang tidak ditembus oleh orang awam. Lewat apa? Bisa lewat mimpi, bisa lewat komunikasi jiwa. Uru Lailatul Qadar, mereka diperlihatkan malam Lailatul Qadar, bukan satu orang, bukan dua orang, sekelompok sahabat Nabi. Di dalam keilmuan Islam, jadi cara mengetahui sesuatu kan ada dengan melihat dengan empirik, mendengarkan, namanya hissiyah, secara empirik, dihitung-hitung masuk ke akal, dites masuk tajribah. Kalau ini bukan yang pertama, kedua, ketiga, cara menentukannya dengan yang keempat, intuisi, zauq, sumbernya, perangkatnya kolbu. Kalau ngitung kan pakai akal. Imam Ghazali sebelum beliau jadi sufi, itu beliau ahli hisab, bukan hisab rokok ya. Hisab ngitung, bisa ngitung. Jadi dalam pikiran Imam Ghazali itu udah lengkap tuh. Ini matahari lagi derajatnya berapa, itu dimengerti. Bulan terbit kapan, dimengerti. Maka dia hitunglah, jika bulan puasa masuk hari apa, hari Selasa misalnya, maka Lailatul Qadarnya malam 27. Tapi itu kan hitung-hitungan. Kalau mengikuti hadis Bukhari tadi, uru Lailatul Qadar, mereka diperlihatkan secara intuisi, secara rohani Lailatul Qadar. Dan saya, walaupun saya sangat cinta kepada Imam Ghazali, tapi saya tidak sepakat dengan semua metodologi hitungan penentuan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabat Nabi menentukannya pakai intuisi, pakai ruhani. Maka Nabi mengatakan, aku sepakat dengan kalian, faltamisuha fi sab'il awakhir, maka carilah pada 7 hari terakhir. Anehnya apa? Semuanya dibuat lupa tanggal berapa gitu, supaya kita mulai mengejarnya di malam ini, malam tar ya, 21, 22, 23, terus kita kejar. Kenapa begitu? Seandainya Lailatul Qadar itu dikasih tahu orang cuma ibadah malam itu doang, Pak, ya, berarti matre. Orang matre itu namanya, ikhlasnya ikhlas bocah, kayak anak-anak. Ramadan itu 1 detik juga udah luar biasa. Kenapa cuma nunggu bagian akhir? Bapak nih sekarang 1 detik ngaji di bulan Ramadan ini, beda Pak manzilahnya, derajat di sisi Allahnya beda di luar Ramadan. Kenapa? Ini lagi nggak makan, nggak minum, ngantuk lagi, ya kan? Terus mau ngaji, oh itu dahsyat, ya, itu dahsyat. Kalau hari biasa kan tidur biasa, ya, nggak sahur. Terus ketika ngaji wajar, tapi sekarang udah puasa, udah ngantuk-ngantuk. Dari tadi tuh ada yang gini matanya. Bapak begitu tuh malaikat demen, ya. Apa kata malaikat? Allah marhamhu, ya Allah rahmatin orang. Maka kadang-kadang yang ngantuk-ngantuk itu kalau kolbunya sensitif, dia kadang-kadang melihat sesuatu, melihat malaikat kayak melihat putih-putih. Kadang-kadang terasa enak aja, nah itu kerasa kayak udah tidur setengah jam. Rasain aja Pak, itu ajibnya tidur lagi ngaji. Maka kalau ada guru-guru, para ustadz, jamaahnya ketiduran lagi ngaji, biarin aja Pak, itu dia dapat berkah tuh. Saya nggak marah. Kalau dulu kita marah karena belum tahu spirit saum, spirit puasa. Jadi penentuannya
berselisih. Kenapa? Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat dan ruh turun. Malaikat dan ruh fisik atau non fisik. Nah, malaikat itu udah nunggu Pak sekarang. Dia mau turun. Nah, orang-orang yang sahabat-sahabat ini Allah izinkan menerima sinyal-sinyal dari mereka. Makanya sahabat Nabi itu ada yang namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini diajarin malaikat cara azan. Ada sahabat yang diajarin tafsir, itu Ibnu Abbas. Jibril yang ngajarin beliau. Kalau diriwayatkan cuma dikatakan melihat Jibril 2 kali, itu maksudnya diajarin. Jadi sahabat-sahabat itu canggih-canggih Pak. Inilah yang membuat kenapa sahabat Rasulullah itu spesial. Mereka bukanlah sekedar tubuh fisik. Mereka itu adalah makhluk rohani yang bertubuh fisik. Kalau kita kan ngomongnya enggak, kita adalah makhluk fisik yang mempunyai kerohanian. Dibalik sama mereka. Bagi mereka, kami ini makhluk rohani tapi bertubuh fisik, jelas arahnya. Nah, sekarang coba diganti Pak. Ya. Wajar 17 Ramadan Ahlul Badar 313 ngalahin 1000 orang. Kenapa? Kalau makhluk fisik nggak mungkin. Lagi puasa 300 orang ngelawan 1000 orang. Masuk akal nggak Pak? Menang, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Akal siapa yang bisa nembus itu? Nggak ada, peralatan ala kadarnya. Tapi 313 itu dia punya koneksi dengan malaikat gitu. Maka Allah turunkan 5000 malaikat. Apa kata sahabat Nabi? Ketika aku hendak memukul seseorang, pukulanku belum nyampe, orang dia udah mental duluan. Belum nyampe Pak, udah mental duluan, hidungnya udah bonyok itu dalam hadisnya. Inilah yang mau dibentuk dalam puasa. Mereka-mereka inilah kalau berhasil puasa nanti bisa jadi tentara Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu tentaranya bukan latihan panah sekarang, manah kolbu dulu. Kolbunya sudah dipanah, setannya sudah melemah. Belum pukulan sampai, itu mereka sudah kena duluan. Ketakutan itu mereka. Maka Nabi mengatakan, "Nusirtu birru'bi." Aku diberi bantuan oleh Allah dengan rasa takut yang menyerang mereka. Pernah nggak ngelihat atau suka tengkar waktu kecil dulu? Kan saya dulu juga suka tengkar Pak. Ya kita belajar silat emang sengaja untuk tengkar. Karena badan kita agak gedean dikit, berotot dikit, baru begini, udah kabur duluan. Baru saya paham, oh iya ya, itu baru jawara-jawaraan. Gimana kalau jawara rohani beneran? Maka di hadis Imam Muslim dikatakan ketika kami memukul seseorang, tiba-tiba dari atas ada yang menendang musuh-musuh kami itu. Jadi satu orang 313 dikuatkan 5000. Bapak bagi aja 5000 bagi 300. 5000 bagi 3 berapa tuh Pak? 5000 bagi 300 15. Jadi satu orang berapa malaikatnya? 15. Kira-kira begitu. Bulan puasa soalnya. Ya. Nah, nanti akan muncul saat-saat itu kembali. Semoga kita termasuk orang-orang yang kuat. Ya, amin ya rabbal alamin. Kalau nggak kuat Pak, minta meninggal aja sebelum itu. Ya, kalau saya nggak mau meninggal dulu, saya mau berjuang sampai akhir zaman insya Allah. Ya, jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Gimana? Masih ada? Oh ya, samping saya malah. Silakan Pak. Salam. Kadang-kadang pada saat puasa ayolah tidur sebelum subuh. Tinggi mungkin makanan dan sebagainya. Tapi ketika baru Iya. Mimpi ini lucu juga nih Bapak ini. Mimpinya makan. Berarti nggak sahur Pak? Sahur juga. Berarti Bapak masih senang makan berarti emang. Jadi apa kesenangan kita di alam sadar ke bawah, ke alam bawah sadar, itu nggak masalah Pak. Bapak lagi tidur siang, mimpi makan minum nggak apa-apa, itu kan alam bawah sadar.
Nah, nanti di lain waktu Bapak undang ahli neurologi, ahli otak. Itu dia akan cerita kita itu lebih banyak menggunakan alam sadar yang tidak dominan dalam diri, tapi kurang memanfaatkan alam bawah sadar. Itu kan bahasa mereka. Kalau bahasa kita alam bawah sadar itu alam kerohanian. Alam kerohanian, alam bawah sadar. Ya. Alam bawah sadar itu dilatih dengan niat, Pak. Nah, nanti Bapak kalau niatnya bagus, mimpi makannya hilang. Nanti ke bawah, pas lagi mimpi pun ingat, loh kayaknya saya puasa, gitu. Maka mohon maaf lagi nih, kalau wali Allah itu nggak ada Pak mimpi basah, nggak ada. Walaupun siangnya dia berdosa, mungkin dia sempat terjebak kepada perselingkuhan, wali loh ya. Wali bisa dosa Pak, tapi habis itu dia balik. Tapi di alam bawah sadarnya dia nggak melakukan itu. Sayyidina Umar ketika bermimpi menggauli budaknya, budak halal digauli. Bangun beliau bilang, "Syaghalatni as-siyasah." Perpolitikan duniawi telah membuat diriku lalai. Sehingga terjemahannya di mimpi. Jadi Bapak ini kalau mau cek ruhaninya sehat atau tidak, mimpinya apa? Jadi kalau bagi saya, mimpi itu standar kebeningan kolbu. Kalau Bapak ini masih mimpi selingkuh, berarti hatinya jorok-jorok tuh, otaknya jorok tuh, ya. Tapi ada orang hari-harinya jorok, buka aurat, mungkin ya selingkuh gitu, tapi batin dia tuh tersiksa Pak sebenarnya. Ketika dia dalam mimpi, dia nggak melakukan itu. Nah, orang-orang inilah ketika mendekati masa kematian, Allah balik. Yang sadarnya itu masuk hilang, alam bawah sadarnya keluar. Inilah rahasia hadis. Fawallahi allazi la ilaha ghairu. Ya, demi Allah yang tiada yang berhak disembah selainnya. Di antara kalian ada yang beramal seperti ahli surga. Ya, sehingga antara dia dan surga hanya shibr, satu jengkal. Fayasbiqu alail kitab, tapi kitab telah berlaku, ketentuan Allah telah ditetapkan. Orang ini palsu, alam bawah sadarnya jorok, walaupun dia zahirnya ahli surga, batinnya jorok Pak, batinnya kotor. Fayasbiqu alal kitab, Allah tetapkan kalau orang zahir batinnya nggak seimbang, nggak seirama, fayamal bi'amali ahlin nar. Sisi buruk yang dia pendam selama ini sebelum meninggal muncul, fayadkhuluha, mati dalam keadaan itu dan dia masuk neraka. Ini penjelasan secara neurologisnya, ya. Ini jarang orang pada protes hadis ini, padahal hadis sahih. Di kampus-kampus itu mahasiswa saya sering protes, ini hadis nggak adil nih Pak. Lo nggak adil, ya. Kepala dia nggak beres, hadis yang dia bilang nggak adil, ya. Pemikiran dia belum lurus, dia salahkan riwayat yang sahih. Ini sering terjadi hari ini, ya. Itulah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dunia-dunia intelektual, dan itu bahaya. Kira-kira gitu Pak ya. Sudah syuruk? Saya rasa cukup Bapak serahkan Allah. Semoga kajian ini diridhoi oleh Allah, dan Allah mengangkat rohani kita dari rohani yang berkarakter hewani, karakter setan, menjadi minimal karakter malaikat yang tidak makan, tidak minum, tidak menikah. Syukur-syukur menjadi samadaniyah, mendapatkan pancaran Allahu Samad. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waffiqna ya rabbana bi lailatul qadar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.